Udah nih aku udah sampai rumah. Backgroundnya background rumah. Kayak efek tabrakan deh. Iya kayaknya. Oh ya, makasih ya kamu udah ngurusin aku tadi. Sama-sama dok. Namanya juga teman. Dokter gimana kondisinya? Udah baikan kok. Tapi kalau misalkan dokter masih ngerasa gimana-gimana, mendingan dirawat aja ya. Aku nggak mau sampai dokter kenapa-napa. Aku nggak apa-apa Yasmin. Makasih atas perhatian kamu. Kamu sendiri gimana luka tusuknya? Maafin saya dokter. Saya minta maaf. Saya benar-benar nyesel. Dokter, ampuni saya dok. Tolong dok. Pak Yadi. Saya mohon Bapak jangan gitu Pak. Duduk dulu Pak. Tolong maafin saya dokter. Bapak duduk dulu. Tenangin diri Bapak. Bapak tenang aja ya. Saya jamin Bapak akan aman-aman saja. Gila. Mas Rangga sampai tega ngelakuin hal kotor kayak gitu. Karena kebencian dia sama aku. Demi ambisinya untuk dapetin Yasmin. Sial. Lagi-lagi rencanaku gagal. Kalau Romeo sampai tahu apa yang sudah dia minum, dan dia sadar ada seseorang yang sudah menaruh sesuatu di minuman dia pasti akan langsung menuduh aku. Aduh. Ya, pokoknya aku harus cari cara supaya aku nggak terjebak dalam masalah ini. Silakan. Permisi dok, silakan diminum obatnya. Ini obat untuk menetralisir zat beracun yang ada di tubuh dokter. Makasih ya Sus. Sama-sama dok. Dokter nggak mau dirawat di ruang perawatan pasien aja? Gak usah Suster. Saya mau istirahat di sini aja. Baik dok, kalau begitu saya permisi dulu. Nanti kalau ada apa-apa dokter panggil saya ya. Terima kasih. Sama-sama, permisi dok. Mas Rangga udah keterlaluan. Gue gak nyangka dia setega itu sama gue. Dia benar-benar tega ngelakuin hal sekotor itu. Gue gak bisa tinggal diam. Gue harus ngomong sama dia. Kali ini dia udah keterlaluan. Khawatir deh sama dokter Romeo. Gimana ya kondisi dia? Apa aku telepon aja kali ya? Aku telepon aja deh. Yasmin video call. Halo Yasmin. Halo dok, kamu belum tidur? Belum. Kamu udah sampai rumah? Udah nih aku udah sampai rumah. Backgroundnya background rumah. Kayak efek tabrakan deh. Iya kayaknya. Oh ya, makasih ya kamu udah ngurusin aku tadi. Sama-sama dok. Namanya juga teman. Dokter gimana kondisinya? Udah baikan kok. Tapi kalau misalkan dokter masih ngerasa gimana-gimana, mendingan dirawat aja ya. Aku nggak mau sampai dokter kenapa-napa. Aku nggak apa-apa Yasmin. Makasih atas perhatian kamu. Kamu sendiri gimana luka tusuknya? Masih sedikit ngeri sih, cuma alhamdulillah udah membaik. Ya udah sekarang kamu tidur ya, istirahat. Kamu jangan begadang. Iya,
Dokter harus cepat sembuh ya. Makasih Yasmin. Udah sekarang dokter istirahat aja. Bye. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa menahan perasaan ini, Yasmin. Jadi selama ini pandangan Pak Baskara kayak gitu ke aku. Kamu itu datang dari keluarga Cakradinata. Harusnya kalian mencari jodoh, mencari istri yang sepadan sama latar belakang kalian. Paham itu? Udahlah Yasmin. Buat apa kamu ngarepin dokter? Apalagi dia juga nggak mungkin tertarik sama kamu. Papa benar-benar nggak nyangka sama kamu, Ruby. Ternyata kamu sama aja sama kakak kamu. Kenapa kalian harus ribut cuma gara-gara perempuan? Sekarang pertanyaannya, kalian sadar nggak? Yang kalian lakukan tadi itu malu-maluin. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jodoh kalian cuma Papa yang bisa milih. Jadi mulai detik ini, Papa nggak mau denger lagi kalian ribut, kalian berselisih cuma gara-gara Yasmin. Aku menyukai Yasmin sebelum dia kerja di Cakradinata. Gak segampang itu aku menghapus rasa ini, Pak. Oke, sekarang kalian keluar. Kalian lanjut pekerjaan kalian. Dan ingat, fokus hanya sama pekerjaan. Ingat itu. Dan kamu, Romeo, Papa tahu Yasmin itu baik, dia cerdas. Tapi kamu ingat, Yasmin itu nggak pantas untuk kamu nikahi. Kamu itu datang dari keluarga Cakradinata. Harusnya kalian mencari jodoh, mencari istri yang sepadan sama latar belakang kalian. Paham itu? Ucapan Pak Baskara tadi bikin aku tersadar dari mimpi. Mana mungkin seorang dokter Romeo yang berasal dari keluarga Cakradinata mau bersanding sama aku. Aku cuma anak yatim piatu dari keluarga yang status sosialnya jauh di bawah mereka. Kamu harus sadar Yasmin, semua itu cuma mimpi dan gak mungkin jadi kenyataan. Yasmin, lama-lama ngelunjak kamu ya. Kerjaan lain kamu urusin, tapi kerjaan dari saya kamu tinggal gitu aja. Jangan mentang-mentang keluarga saya baik ke kamu. Kamu jadi nggak tahu diri gitu dong. Gak profesional banget kamu. Maaf Mbak. Mau kemana kamu? Ke ruangan Mbak Lisa. Beliin saya makan siang dulu. Cepetan. Saya udah bete nungguin kamu dari tadi. Kenapa ya selama ini aku tuh bodoh banget. Ngarepin cinta Dr. Romeo yang gak mungkin bisa aku dapetin. Di sini aku cuma pesuruh Mbak Lisa. Tapi aku bermimpi terlalu tinggi sampai gak sadar sama kenyataan. Yasmin, kamu tadi jatuh gimana? Luka kamu sakit? Kamu gak apa-apa? Saya minta maaf Yasmin, kalau gara-gara saya kamu sempat jatuh tadi. Dan saya akan bertanggung jawab, saya akan bawa kamu ke rumah sakit, ya.
Saya nggak apa-apa.